warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillah, anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz dan ustazah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah. Di malam yang indah ini kita bisa thalabul ilmi di malam bulan Ramadan, malam yang kedua, ya, Masya Allah. Semoga kita diberikan kesempatan terus untuk menyelesaikan Ramadan ini, amin. Dan mengisinya dengan amalan-amalan yang luar biasa, amin, insya Allah. Anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustadz, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur, dengan cara kita tingkatkan iman kita tingkatkan ketakwaan kita. Kemudian jangan sampai kita lupa, kita bersolawat kepada baginda Rasul. Semoga kita mendapatkan rahmat yang besar dari Allah dan juga mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau, amin. Di malam ini kita akan ambil tema dalam thalabul ilmi kita, bahayanya menunda waktu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Di sana disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqitu'al lailil mudlim yusbiqur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata baginda Rasul, hadis riwayat Muslim, bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari dalam kondisi mukmin dan di sore hari menjadi kafir. Seseorang di sore hari masih mukmin dan di pagi harinya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kepentingan dunia. Na'udzu billahi min dzalik, ya Allah. Maka mari kita jangan sampai terkena yang namanya virus menunda-nunda. Menunda-nunda itu merupakan virus yang begitu berbahaya. Menunda. Dan nanti kita akan bahas bahayanya menunda itu. Salah satunya dalam hadis baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Di hadis baginda Rasul ini, para jamaah dan anak-anakku semua, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara itu hilang dari kamu. Jangan menunda. Pakailah waktu yang dikasih oleh Allah sekarang. Jangan kamu menunda besok, padahal besok itu waktu bukan milik kita, belum tentu milik kita. Mungkin Mas Halim bilang, kayaknya saya sekarang nyantai ya, besok kalau saya sudah menikah. Ini mau dukhon datang mau mikir nikah. Kan sudah sampai tahu kemarin ngajinya. Mendapatkan, jadi perjaka itu mendapatkan ainul mardiyah. Subhanallah. Seandainya umur panjang, itu banyak itu perempuan-perempuan solehah itu. Seperti Mbak Sofwa, Mbak Habibah, dan banyak sekali, tinggal pilih saja. Ada yang kurus, ada yang gemuk, tinggal pilih saja. Semoga Mas Halim dapat jodoh yang solehah, amin.
Maka biasanya anak muda ini makanan empuk bagi setan. Dia menunda, aku ini umurnya masih muda, kayaknya masih banyak waktu Kayaknya. Padahal masa muda juga lampu merah. Berapa banyak anak muda yang mati, remaja yang mati, dewasa yang mati, tua yang mati. Di setiap umur kita ternyata lampu merah. Tapi kenyataannya banyak dari kita menganggap bahwasanya kalau muda lampu hijau, kalau agak tua lampu kuning, kalau tua lampu merah. Padahal tidak. Tidak ada seperti itu. Yang benar adalah anak kecil lampu merah, remaja lampu merah, dewasa lampu merah, dan tua lampu merah. Semua dari kita lampu merah. Maka kita pergunakan anak-anakku semua 5 perkara sebelum hilang. Yaitu masa muda sebelum masa tuamu. Kita harus pergunakan berbagai kesempatan. Masa sehat sebelum sakitmu. Jadi kalau masa muda ini tidak dipergunakan akan cepat hilang. Sehat walaupun sudah tua, sebelum sakit kita pergunakan, mumpung. Kemudian kecukupan sebelum engkau miskin. Waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Jadi kita gunakan kehidupanmu sebelum kematianmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak menunda-nunda. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka di dalam surat Al-Fajr ayat 24, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Alangkah baiknya, tetapi aku dulu, maksudnya nih, aku dulu menyia-nyiakan, aku dulu menunda, sehingga sekarang dibakar di api nerakanya Allah. Ini dalam surat Al-Fajr. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu tidak menunda waktu, maksudnya seperti itu. Jadi penyesalan yang begitu dahsyat, memilukan bagi hamba-hamba Allah yang menunda waktu. Ya Allah, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak menunda waktu. Amin. Karena menunda waktu itu masuk di dalam satu yang begitu ruginya ini rugi tumpuk-tumpuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka di dalam peribahasa itu time is money, waktu adalah uang. Jadi kita diberikan waktu oleh Allah, ini adalah uang untuk beribadah. Subhanallah. Kemudian anak-anakku semua, termasuk kita diberikan harta yang terbaik lagi, yaitu sahabat-sahabat yang soleh. Itu adalah harta yang luar biasa. Kemudian anak-anakku semua, Umar bin Khattab berkata, Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu, minal quwwati alla tuakhiru amal al-yawm illa al-ghadi. Di antara kekuatan adalah engkau tidak menunda pekerjaan hari ini. Kamu bisa mengerjakannya dan kamu tidak menunda besok. Itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Maka di antara kekuatan adalah engkau tidak menunda pekerjaan hari ini. Tapi juga sebaliknya, di antara kelemahan dalam
Kata salafus soleh, kelemahan adalah menunda amal yang saat ini bisa kita lakukan, kita tunda besok. Itu adalah satu kelemahan yang begitu dahsyat. Dan kata Sayyidina Umar, minal quwwati alla tuakhiru amalal yaum ilal ghadin. Dan di antara kekuatan adalah engkau tidak menunda pekerjaan. Itu adalah kekuatan. Kalau kelemahan adalah menunda, kalau kekuatan adalah tidak menunda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Minal quwwati alla tuakhiru amalal yaum ilal ghadin. Kekuatan. Semoga kita diberikan kekuatan itu. Amin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kita minta kepada Allah, ya Allah, beri kami kekuatan untuk bisa mengerjakan dan mengisi waktu ini, tidak menunda untuk besok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang akan nantinya menghuni neraka jahanam sudah dikasih peringatan, jangan nunda, masih nunda juga. Karena mereka disumbal oleh Allah. Qulubun, hatinya disumbal oleh Allah. A'yun, matanya ditutup oleh Allah. Kemudian adhanun, telinganya juga ditutup oleh Allah. Jadi peringatan yang jelas ini cepat karena di dunia ini cuma sementara. Maka kita, ya Allah, semoga Allah memberikan kita bimbingan. Amin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengisi waktu yang cuma sebentar ini dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Disebutkan di dalam firman Allah Al-Quran surat Maryam ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrah idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kata Allah, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan sementara mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Dikarenakan menunda lalai. Pada waktu diberikan waktu di dunia tidak dipakai. Waktunya dibuat foya-foya, dibuat mancing, dibuat sinetron, dibuat nonton infotainment nggak selesai, dibuat twitteran, twitteran, pagi twitteran, siang twitteran, sore twitteran, malam twitteran, larut malam twitteran. Masa twitteran terus-terusan? Karena saking asiknya. Itu ada. Yai punya tamu, Yai anak saya itu Yai, aduh tangannya itu Yai bermain lincah di HP-nya Yai. Saya tanya, kamu ngapain nak? Twitteran Bu, dengan teman-temanku semua, kita ngobrol asik. Emang apa yang dibicarakan? Ya enggak ada yang ngomong ngalor ngidul. Twitteran. Kamu kemana? Oh ya aku kesini. Oh ya, disaut-sautin. Nah itu kalau gabung di Twitter itu 100 orang. Waduh ini. Saut ini. Jangan asik gitu, subhanallah. Terus dapat apa? Itu namanya membuang-buang waktu. Lebih baik ada waktu pakai untuk murojaah Al-Quran, pakai untuk membaca Al-Quran, melihat tafsirnya,
pakai melihat catatan-catatan pada waktu thalabul ilmi, dibuka lagi, dibaca semuanya, subhanallah. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Pakai juga zikir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala man shalli, zikir sholawat, zikir tasbih, zikir tahlil dan lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Semoga kita semua bukan termasuk orang yang lalai. Amin. Amin. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di sana disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, semoga kita bisa berdoa untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qaumal dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna dhalimun. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini permintaan orang-orang yang ahli neraka, disiksa di neraka. Dia ingin tobat, terus dia minta sama Allah. Jadi kembalikanlah kami ke dunia. Dan sudah enggak bisa, sampai terus dia minta terus sama Allah seperti itu. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna dhalimun. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Lalu anak-anakku semua dijawab oleh Allah. 106, 107 dijawab oleh Allah di Al-Mu'minun 108. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah. Tinggallah kalian dengan hina di dalam neraka dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Kenapa Allah bilang seperti itu di dalam ayat-ayat yang lain? Kalian sudah aku beri waktu di dunia, tapi kalian tunda. Kalian lalai di dalamnya. Maka sudah nikmati saya di neraka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Semoga kita semua tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah. Amin. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka bagaimana seseorang itu tidak bisa menunda? Hanya satu kuncinya. Bagaimana seseorang itu bisa beriman dengan baik? Hanya satu kuncinya. Bagaimana bisa bertakwa dengan baik? Hanya satu kuncinya. Bagaimana dia punya kekuatan untuk bisa berjihad di jalan Allah? Hanya satu kuncinya. Semuanya hanya satu kuncinya. Yaitu apa? Yaitu zikrul maut. Bagaimana untuk kita bisa zikrul maut katsira? Kuncinya satu. Apa niku nggih? Yaitu thalabul ilmi. Tidak mungkin seseorang bisa mengingat kematian dengan banyak kalau enggak punya ilmu, enggak bisa. Enggak mungkin dia bisa bertakwa kalau enggak punya ilmu, enggak bisa. Semuanya puncaknya adalah ilmu. Ilmu menerangi jiwa. Maka anak-anakku semua, seperti yang sudah episode-episode yang kemarin tentang dahsyatnya ilmu agama, ciri bahwasanya seseorang itu nantinya menghuni surga adalah yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, menghuni surga nantinya.
adalah yufaqihu fiddin, diberikan kepandaian di dalam ilmu agama. Dan kebalikannya, apabila seseorang dikehendaki oleh Allah menghuni neraka, la yufaqih, enggak pandai. Kalau pandai surga, kalau enggak pandai neraka. Itu. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Bagaimana seseorang bisa jadi ahli ibadah? Ilmu agama, tuntut ilmu agama sebanyak-banyaknya. Bagaimana dia menjadi ahli jihad? Tuntut ilmu agama sebanyak-banyaknya. Bagaimana dia bisa banyak mengingat kematian dan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kematian? Tuntut ilmu agama. Apabila tidak pandai ilmu agama, tentunya tidak bisa. Anak-anakku semua, maka di dalam firman Allah, sesungguhnya yang mengetahui semua itu, yang takut kepadaku, yang paling takut kepadaku adalah hamba-hambaku yang mempunyai ilmu agama, yaitu ibadihil ulama, orang-orang yang punya ilmu agama. Dan baginda Rasul adalah dahsyatnya ilmu agama ditumpulkan di baginda Rasul. Maka baginda Rasul itu paling takut sama Allah. Kekasihnya Allah nomor 1, paling takutnya sama Allah. Kita bukan kekasihnya Allah, dosanya seambrek-ambrek, enggak takut. Enggak takut. Ya takut sedikit-sedikit lah. Ada lagi yang enggak kenal ilmu agama, enggak takut sama sekali. Neraka itu bagaimana? Enggak takut. Besok itu bagaimana dia padang mahsyar? Enggak takut. Bagaimana di alam kubur yang sepi, gelap, gulita? Enggak takut. Kenapa? Enggak punya ilmu agama, enggak tahu sama. Sedangkan kita mikir saja sudah nangis. Bagaimana nasib saya di alam kubur? Bagaimana nasib saya di padang mahsyar? Bagaimana nasib saya di Shiratal Mustaqim? Bagaimana nasib saya di yaumil mizan, di yaumil hisab? Bagaimana? Takutnya luar biasa. Karena Allah memberikan ilmu, ketakutan kita. Tapi kalau Allah enggak memberikan ilmu, enggak takut. Ketawa-ketawa saja. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah tema bahayanya menunda waktu itu akan kita lanjutkan di lain waktu. Untuk kali ini kita cukupkan karena masih panjang ya, jadi durasinya biar enggak lama ya, kita cukupkan. Lain waktu kita sambung lagi, semoga Allah berikan waktu kepada kita, amin. Barangkali dalam thalabul ilmi ini tadi banyak hal kesalahan dari Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.